Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Karanganyar, Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kegiatan daring dalam rangka masa ta'aruf MTS Negeri 1 Karanganyar dalam kondisi daring. Karena pelaksanaan ini tidak mungkin dilaksanakan secara tatap muka karena masih dalam keadaan kondisi COVID-19. Mudah-mudahan kondisi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Saya di sini bertugas untuk mengisi materi matsama dengan materi kesetaraan dan anti diskriminasi. Dalam kesempatan pagi hari ini, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan yang mana telah dianjurkan oleh pemerintah supaya pandemi yang melanda negara kita ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan risalahnya, yang telah merubah dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang. Minad dhulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pegawai karyawan MTS Negeri 1 Karanganyar, serta anak-anakku yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini, tadi di atas sudah saya katakan bahwa hari ini kita akan melaksanakan yaitu penyampaian materi matsama dari singkatan masa ta'aruf siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Karanganyar dengan judul Kesetaraan dan Anti Diskriminasi. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semuanya sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam agama maupun dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Jadi di dalam kehidupan kita tidak lepas yang namanya kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dari sudut pandang agama telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki adalah pemimpin dari wanita. Di dalam kacamata Islam,
Bukan berarti laki-laki terus bertindak semena-mena, tidak. Tetapi dari kaum laki-laki dan perempuan saling membantu, saling melengkapi. Karena keduanya memiliki kebebasan, memiliki hak yang sama. Baik hak dalam kehidupan, hak dalam ekonomi, hak dalam berpolitik, dan lain sebagainya. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights, sejak diadopsi pada tahun 1948 menegaskan betapa pentingnya dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi umat manusia, yaitu freedom of one, hak sipil dan politik, dan freedom from need, yaitu hak-hak ekonomi dan sosial. Hak asasi manusia apapun alasannya, apakah karena perbedaan biologis atau adat, tidak bisa hanya berpihak pada kaum laki-laki, tetapi juga harus diberikan kepada perempuan. Memang diakui bahwa secara biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan terletak pada fungsi reproduksi yang sifatnya kodrati, tidak lagi bisa dipertukarkan sepanjang masa, bersifat mutlak, dan tidak bisa diganggu-gugat. Sebenarnya perbedaan lainnya antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dibedakan. Kodrat laki-laki memang berbeda, namun tidak boleh dibeda-bedakan. Keadaan inilah yang dimuat dalam konsep gender. Gender adalah perbedaan peran laki-laki dan peran perempuan. Karena prinsip kesetaraan tersebut telah diakomodasi di dalam berbagai instrumen hukum internasional. Sehingga bila mana suatu negara telah menyatakan kesepakatan untuk menjadi pihak yang dalam dua konvenan tersebut, maka merupakan kewajiban bagi negara bahwa jaminan kesetaraan dan segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi harus dihapuskan. Dari aspek sosial, maupun budaya, diciptakan keadaan yang bias gender. Misalnya peran perempuan yang didefinisikan sebagai pengurus keluarga, pendamping suami, pendidik anak, semua mengukuhkan nilai-nilai patriarki, tidak membedakan perempuan sehingga mempunyai posisi tawar setara dengan laki-laki. Tidak boleh mengurangi hak perempuan, mempunyai kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kerja, berserikat, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dicontohkan oleh kaum pejuang perempuan, misalnya di Indonesia yang sudah terkenal, yaitu tidak lain adalah Raden Ajeng Kartini. Mereka adalah wanita pertama yang telah membuka diri, bisa mengangkat derajat kaum perempuan, yang tadinya kaum perempuan hanya cukup berada di dapur, sumur, kasur. Tetapi sekarang tidak. Kaum perempuan memiliki hak yang sama. Mereka bisa berkarir. Mereka juga tidak kalah dengan kaum laki-laki. Karena banyak contoh sekarang. Justru wanita
sudah ada yang menjadi presiden. Wanita bisa berpolitik. Berarti kesetaraan itu sudah terjamin. Dan kita bisa melihat kondisi sekarang bahwa wanita sudah tidak kalah dengan kaum laki-laki. Kedudukannya adalah sejajar karena mereka memiliki hak yang sama, memiliki hak politik, punya hak kerja, dan bisa bekerja sebagaimana kaum laki-laki. Di dalam perjanjian internasional lainnya, yaitu konvensi perempuan misalnya, menekankan juga pada prinsip persamaan dan keadilan, equality and equity, dan didasarkan antaranya pada prinsip persamaan substantif. Artinya bertujuan satu, mengatasi perbedaan, disparitas, atau kesenjangan keadaan yang merugikan perempuan. Lalu yang kedua, menciptakan kesempatan dan akses bagi perempuan yang sama dengan pria, setara menikmati manfaat yang sama. Yang ketiga, hak hukum, persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada 3 yang bisa kita ambil dari prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi. 1, secara tegas memberlakukan prinsip kesetaraan atau equality terhadap pria dan wanita dalam memberikan jaminan atas hak-haknya. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi juga mendasari pemberlakuan semua hak yang dijamin, yaitu bahwa setiap orang berhak menikmati hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya tanpa perbedaan apapun. Yang ketiga, keduanya merupakan perjanjian internasional yang kekuatannya mengikat bagi negara-negara didasarkan atas berlakunya prinsip fakta sunt servanda, dan konsekuensi dari ratifikasi adalah timbulnya kewajiban terhadap negara untuk selalu memberikan jaminan kepada kaum laki-laki, kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki. Anak-anakku yang saya banggakan. Demikian tadi uraian singkat dari materi yang saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri sampai di sini kegiatan Matsama dengan materi kesetaraan dan anti diskriminasi sampai di sini. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya pada anak-anakku semuanya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.